Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari kelas F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan materi pokok itu kebugaran jasmani. Nah, di sini saya dalam RPP ini menggunakan metode ceramah, diskusi, serta demonstrasi, yang dimana metode ceramah ini yaitu guru sebagai pokok yang paling utama dalam proses pembelajaran, yang dimana guru itu menyampaikan materi secara lisan dan dengan penyampaian materi secara langsung serta lisan. Nah, untuk metode diskusi di sini yaitu metode yang dimana siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok agar bisa memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan demonstrasi di sini yaitu dimana agar peserta didik itu bisa melihat serta mempraktikkan materi yang sedang dipelajari secara langsung. Nah, adapun tujuan pembelajaran kebugaran jasmani ini yaitu siswa mampu bekerja sama dengan teman siswa atau respek terhadap teman. Nah, kemudian itu melakukan tindakan dengan tepat serta terampil dalam hal kekuatan dan keseimbangan terhadap kebugaran melalui pembelajaran engklek seperti itu. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dimana materi pembelajaran itu kebugaran jasmani. Nah, yaitu untuk melatih engklek atau secara berkait itu kaki. Nah, materi yang dipelajari itu seperti dalam kekuatan, yang dimana terdapat circuit training. Nah, untuk modelnya itu cooperative learning, dan metodenya itu yang tadi telah disampaikan yaitu ceramah, diskusi, serta demonstrasi. Nah, alat dan bahannya itu peluit, stopwatch, alat tulis, lapangan terbuka yang aman dan tentunya itu nyaman bagi peserta didik. Adapun sumber belajarnya itu buku PJOK kelas 12, video, dan internet. Mungkin bisa dari yang lainnya. Nah, untuk itu adapun kegiatan pembelajarnya, yang pertama itu kegiatan pendahuluan, yang dimana bisa mengkondisikan peserta didik untuk baris berbaris akan dimulainya pembelajaran, untuk mengucapkan salam dan menyapa kepada peserta didik. Yang kedua itu sebagai guru pastikan seluruh peserta didik itu berada dalam keadaan sehat atau prima. Nah, bagi peserta didik yang sedang sakit itu diperlakukan dengan baik secara langsung atau bisa diistirahatkan. Yang selanjutnya itu berdoa bersama, mengarahkan salah satu peserta didik itu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu ada presensi pengecekan daftar hadir peserta didik. Nah, yang selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran dari mandiri yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Setelah itu memberikan motivasi dengan memancing minat kepada peserta didik mengenai dan strategi khusus mengenai kebugaran jasmani. Nah, untuk itu guru mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan pemanasan. Kemudian ketika melakukan gerakan, siswa itu diminta untuk mengamati dan mengumpulkan informasi tentang yang setelah pemanasan itu melihat guru yang sudah memberikan bahan pokok materi. Setelah itu siswa itu mengamati, mengumpulkan informasinya. Nah, pada pembelajaran kali ini guru mengingatkan kepada siswa dapat melakukannya secara berkelompok, dan seterusnya itu
memecahkan permasalahan eh, mereka mereka hadapi atau mereka belum bisa diketahui dan bisa dilakukan. Nah, siswa itu melakukan tugas belajar dengan mengaitkan siswa dengan siswa teman yang lainnya. Nah, ketika mengaitkan, siswa itu harus dalam keadaan membelakangi setelah semuanya terkait aman. Nah, setelah berkelompok itu kan guru siswa itu telah melihat secara langsung pemberian materi dari guru itu supaya siswa dapat memahaminya dan dapat mempraktikannya. Nah, setelah itu siswa diberikan untuk pengulangan repetisi untuk bisa melakukan dan mempraktikkan dalam kebugaran jasmani itu. Nah, adapun kegiatan penutupnya itu melakukan pendinginan untuk mengembalikan kondisi ke semula, yang dimana guru memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan. Setelah pendinginan, guru memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru bersiap untuk menutup pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, adapun penilaian pembelajaran yang dimana mencakup sikap. Nah, sikap ini memuat tentang pada saat sebelum melaksanakan pembelajaran dan sesudah pembelajaran, yang dimana ada istilahnya itu terkait dengan kepercayaan sepertinya berdoa atau tingkah laku peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, adapun juga pengetahuan yang dimana memuat seperti tes tertulis maupun lisan dalam penguasaan materi yang telah disampaikan. Nah, adapun juga keterampilan yang dimana memuat unjuk kerja atau praktik proyek yang mereka sedang dilakukan dan yang akan mereka lakukan. Nah, di sini aspek-aspek menilainya itu seperti dalam tabel itu, yang pertama itu ada nomor absen, yang kedua itu nama peserta didik, ya, dan aspek-aspek penilaiannya itu terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sehingga itu ada yang di selanjutnya itu ada keterangan. Mungkin ada kesimpulan dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu di mana yang RPP ini ialah rancangan atau rencana guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan dalam melakukan pembelajaran dalam suatu pertemuan seperti yang dapat dilakukan ini pertemuan 1 atau pertemuan 2, pertemuan 3 atau selanjutnya. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.